Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan materi tentang ritual dan institusi Islam. A. Ritual dalam perspektif sosiologi. Ritual merupakan tindakan yang memperkokoh hubungan pelaku dengan objek yang suci dan memperkuat solidaritas kelompok yang menimbulkan rasa aman dan kuat mental. Hampir semua masyarakat yang melakukan ritual keagamaan dilatar belakangi oleh kepercayaan. Adanya kepercayaan pada sakral menimbulkan ritual. Apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan, ritual diyakini akan mendatangkan keberkahan karena percaya akan hadirnya sesuatu yang sakral. Dari segi tujuan, ada ritual yang tujuannya bersyukur kepada Tuhan, ada ritual yang tujuannya mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat, dan ada yang tujuannya meminta ampun atas kesalahan yang dilakukan. B. Ritual Islam. Secara umum, ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua. Ritual yang mempunyai dalil yang tegas dan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, serta ritual yang tidak memiliki dalil baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Ritual Islam primer adalah ritual yang wajib dilakukan oleh umat Islam, umpamanya sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam. 2. Ritual Islam sekunder adalah ibadah sholat sunnah, umpamanya bacaan dalam ruku dan sujud, sholat berjamaah, sholat tahajud, dan sholat duha. 3. Ritual Islam tersier adalah ritual yang berupa anjuran dan tidak sampai pada derajat sunnah. Ritual dari sudut mukallaf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Ritual yang diwajibkan kepada setiap orang, B. Ritual yang diwajibkan kepada setiap individu tetapi pelaksanaannya dapat diwakili oleh sebagian orang. Ritual dari segi tujuan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Ritual yang bertujuan mendapatkan ridha Allah semata dan balasan ingin dicapai adalah kebahagiaan ukhrawi. 2. Ritual yang bertujuan mendapatkan balasan di dunia. C. Institusi. Dalam bahasa Inggris dapat dijumpai dua istilah yang mengacu kepada pengertian institusi atau lembaga, yaitu institute dan institution. Istilah pertama menekankan kepada pengertian institusi sebagai sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan istilah kedua menekankan pada pengertian institusi sebagai suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dapat berubah sesuai dengan keperluan dan kebutuhan masyarakat. Maka lahirlah kelompok norma kekerabatan yang menimbulkan institusi keluarga dan institusi perkawinan. Kelompok norma pendidikan yang melahirkan institusi pendidikan. Kelompok norma hukum melahirkan institusi hukum, seperti peradilan. Dan kelompok norma agama yang melahirkan institusi keagamaan. D. Fungsi dan unsur-unsur institusi. Fungsi institusi secara lebih rinci adalah sebagai berikut, yaitu 1. Memberikan pedoman kepada masyarakat dalam upaya melakukan pengendalian sosial berdasarkan sistem tertentu, yaitu sistem pengawasan tingkah laku. 2. Menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. 3. Memberikan dorongan kepada masyarakat tentang norma tingkah laku yang seharusnya dilakukan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Menurut MacIver dan Charles H. dalam bukunya yang berjudul Society, An Introductory Analysis yang ditulis oleh Selo Sumarjan dan Suluman Sumardi, unsur institusi ada 3, yaitu association, characteristic, institution, special interest. Association merupakan wujud konkret dari institusi. Ini bukan termasuk sistem nilai tetapi merupakan bangunan dari sistem nilai. B. Karakteristik institusi merupakan sistem nilai atau norma tertentu yang digunakan oleh suatu association. Ia dijadikan landasan dan tolak ukur berperilaku oleh masyarakat yang bersangkutan. Tata perilaku dalam karakteristik institution merupakan daya ikat yang kuat dan sanksi yang jelas bagi setiap jenis pelanggaran. Special interest merupakan kebutuhan atau tujuan tertentu.
Institusi Islam. Institusi dalam Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam dan sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Sistem norma dalam agama Islam bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad SAW yang merupakan pedoman bertingkah laku masyarakat muslim agar mereka memperoleh kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.